Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai React State atau penggunaan React Hook ya. Jadi React State ini masih masuk dalam golongan React Hook ya. Atau di React Hook ini kalau kita lihat adalah suatu fitur React yang memungkinkan kita untuk menggunakan state dan fitur React lainnya dalam sebuah function komponen. Jadi dengan menggunakan React Hook ini kita dapat menggunakan state dan juga fitur React lainnya. Kalau kita lihat beberapa contoh dari penggunaan React Hook yang paling populer ini adalah penggunaan dari UC State, UC Fact, UC Context, dan UC Redux. Hanya saja kita yang akan membahas di sini adalah kita dalam penggunaan dari UC State. Kemudian untuk UC State ini adalah salah satu React Hook yang digunakan untuk mengatur state dalam sebuah function komponen. Jadi state pada React adalah data yang digunakan oleh sebuah komponen dan dapat berubah-ubah selama komponen berjalan. Jadi kalau Anda lihat bahwa komponen ini juga merupakan sebuah bagian dari penggunaan pada React State nantinya. Jadi dalam penggunaannya UC State ini akan mengembalikan nilai array dengan dua elemen, yaitu nilai state saat ini dan fungsi untuk mengubah nilai state tersebut. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi penggunaan nilai state saat ini dan mengubah nilai state pada function yang ditentukan. Jadi kita dapat memberikan nilai awal dari state pada argumen pertama, yaitu UC state. Nah, untuk contoh sederhananya, kalau Anda lihat di sini adalah bagaimana sebuah UC state ya. Kalau kita lihat ya, ini ada UC state. Kemudian kita lakukan impor dari library-nya React. Jadi impor UC state from React. Kemudian kita membuat namanya suatu function nilai ya. Jadi nanti function yang mengubah pembalikan atau kalau Anda lihat di sini tadi kan ada namanya function array yang dibagi menjadi dua elemen. Pertama state untuk mengubah nilai state tersebut dan state untuk mengubah nilai dengan menggunakan suatu function. Artinya state pertama ini adalah konstanta nilai set nilai UC state. Jadi ini adalah nilai pertama dari konstantanya nilai. Di konstanta nilai ini Anda bisa memanggil nilainya di sini ya. Jadi di dalamnya return ini ada paragraf nilai sama dengan nilai ditutup dengan tag paragraf. Jadi secara sederhana kalau Anda mau lihat berarti Anda masuk di sini ya. Ini saya misal menggambarkan contohnya saja. Ini saya ada namanya app.js. Di app.js ini mungkin Anda membuat suatu layout. Entah dari layout ini Anda juga bisa mencontohkan suatu yang namanya testing.js lah, anggapannya seperti itu. Misal di testing.js ini hal yang perlu Anda lakukan ya pertama adalah melakukan import UC state ya. Ini bisa di copy saja dari sini. Usahakan jangan mengcopy dari hasil yang sudah diberikan ya. Nah, import UC state. Kemudian kita lihat di sini tadi ada namanya suatu function nilai ya. Jadi kalau mau buat melakukan pengetikan dari bahasa pemrogramannya, ini cukup diginikan aja ya, biar tidak terlalu banyak. Anda bisa membuat suatu namanya function, kemudian nilai. Ini saya akan contohkan salah satunya aja, nanti bisa dibuat sendiri. Ini sebagai dasarnya ya. Ini adalah export. Defaultnya kita tentukan dengan nama nilai. Hanya saja di bagian app.js, berarti ini tidak lagi kita bisa melakukan, kita tutup dulu. Kita lakukan import
Kemudian di sini kita ambil namanya dia adalah nilai ya. Import nilai from 2. Tadi ada di foldernya layout, kemudian masuk di foldernya testing. Dan default di testingnya tadi adalah nilainya apa? Nilai ya, default testingnya. Berarti di sini adalah nilai. Tidak perlu 2, bisa ditutup seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan proofs. Kalau menggunakan proofs kan biasanya ada properties yang banyak dan ada penutupnya juga. Nah, setelah seperti ini berarti di testing ini harusnya function yang ada di testing ini kalau dijalankan ini sudah ada nilainya harusnya. Kita cek dulu. Konstanta nilai. Nah, ini n-nya pakai huruf kecil ya. Karena ini suatu variabel. Kita set nilainya. Kemudian kita gunakan useState. Dengan default nilai dari useState-nya adalah 0. Seperti ini. Nah, di dalam function ini kita lihat ya. Jadi untuk nilai functionnya dari konstanta itu dia harus berada di atasnya return ya. Jadi functionnya itu bukan di dalamnya return tapi di atasnya return. Ini yang perlu dipahami. Saya tambahkan ke bawah dulu. Nah, setelah itu jangan lupa di-update kurung buka kurung tutup. Kemudian baru di sini kita tambahkan, kita coba anggap ini adalah suatu nilai P, di mana nilai utamanya P ini adalah berisi suatu variabel nilai. Ya. Jadi berisi variabel nilai dengan menggunakan useState. Coba kita jalankan dulu. Ini kira-kira bisa apa tidak? cd from salah folder ya. npm start. Jadi ini kita cek dulu bahwa pada awalnya nilai state nilai diinisialisasikan dengan nilai awal yaitu 0 ya. State dengan nilai awalnya 0. Ya, ini jadi nilainya adalah 0. Nilai awalnya state ini adalah 0 menggunakan useState. Kemudian komponen merender elemen P yang menampilkan nilai state nilai dan sebuah tombol yang ketika diklik akan memanggil fungsi tambah nilai. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita akan menambahkan suatu tombol yang namanya button on click. Kemudian tambah nilai. Kemudian di sini juga kasih penutup. Ini adalah tambah ya. Nah, kemudian yang ditambah di mana? Jadi posisinya adalah ketika button ini diklik, maka dia akan menjalankan fungsinya tambah nilai. Jadi kita perlu membuat function di sini. Function tambah nilai. Di mana isi dari nilai function tambah nilainya ini adalah kita menginisialisasi kembali set nilai ya. Jadi ini adalah nilai pertama dan ini adalah nilai kedua ya. Bahasanya seperti itu. Atau set nilai ini adalah menjalankan set nilainya yang ada di sini. Jadi set nilainya adalah ini nilai ditambahkan 1. Simpan. Nah, ketika disimpan, maka otomatis ini akan muncul suatu button tambahan. Ketika kalau kita klik 1, 2, 3, kita klik terus dia akan terus bertambah ya. Ya mungkin juga nantinya ini bisa dilakukan untuk melihat seberapa banyak data kita dilihat ya.
Misalkan Anda membuat suatu e-commerce, tapi di mana e-commerce itu ada berapa data yang diklik pada menu produk A atau produk B. Nah, itu mungkin juga bisa ditambahkan di sini dari penggunaan function tambah nilai. Atau mungkin juga Anda bisa menambahkan poin-poin ketika Anda ingin membuat suatu produk e-commerce, ternyata dari pihak kita ingin menawarkan bahwa dia sering melihat produk ini, maka kita tawarkan poin yang sudah diklik, ini bisa dikalikan berapa kali gitu poinnya. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Tergantung kreativitas dan banyak hal. Ya. Ini salah satu penggunaan useState-nya. Jadi nanti fungsi awal nilai state diinisialisasi dengan 0 menggunakan useState. Ya. Kemudian dengan menggunakan fungsinya tambah nilai ketika diklik, maka akan menambahkan dengan satu fungsi yaitu set nilai. Perubahan nilai state tersebut akan merender ulang komponen nilai dengan nilai yang diperbarui. Jadi nilai ini nanti diperbarui. Ini dirender, klik, dirender, diperbarui. Dengan demikian, setiap kali tombol tambah diklik, nilai state nilai akan bertambah sebesar 1. Dan nilai tersebut akan ditampilkan pada elemen P. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi penggunaan useState lainnya. Ini Anda bisa menambahkan, sebagai contoh ya. Anda menambahkan ada form submit atau form handle submit. Berarti yang saya contohkan di sini adalah Anda buat dulu form adalah form on submit atau handle submit, di mana form handle submit berisi dari sebuah form yang mana di sini adalah input. Ya. Ada inputnya. Di input ini dia bertipe teks dengan ID name dan value-nya adalah nama. Jadi kalau Anda lihat di page selanjutnya, ini juga sama, ada email, ada pesan yang masing-masing tipe memiliki nilai yang berbeda. Hanya saja di bagian sebelum return, ya, ini Anda menambahkan yang namanya variabel konstanta ada nama atau variabel useState lokalnya, ya. Ada nama, set nama, email, set email, pesan, set pesan, ya, menggunakan useState dan dia bernilai kosong. Jadi data ini bernilai kosong. Kemudian ada kita menggunakan suatu function namanya handle submit. Ya. Jadi kalau di sini tadi ada yang namanya button tipe submit. Ya, jadi button submit ini adalah menjalankan fungsinya handle submit. Jadi fungsinya handle submit berisi suatu variabel E. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Handle submit dipanggil saat form submit. Fungsi ini menggantikan perilaku default dari form dengan memanggil metode prevent default. Artinya prevent default ini adalah ketika datanya ini Anda panggil, ya. Jadi ketika datanya ini dipanggil, maka otomatis dia akan berhenti pada atau menyimpan nilai dari menggunakan prevent default, ya, memanggil metode argumen E, kemudian fungsi ini akan mencetak nilai dari state, nama, email, dan pesan. Ya. Jadi perilaku default tersebut dapat memproses dan memvalidasi data yang diisi pada form menggunakan JavaScript sebelum data dikirim ke server atau diproses lebih lanjut. Jadi prevent default ini sebagai bisa menjadi suatu validasinya. Ya. Setelah data tersebut diperiksa dan divalidasi, Anda dapat mengirimnya ke server. Kalaupun handle submit ini nilai E atau prevent default ini tidak diisikan, maka otomatis data akan langsung meneruskan, atau kalau di sini dia akan melakukan refresh. Jadi ketika data ini masuk di handle submit, sebenarnya dia langsung memproses nilai console log ini, hanya saja dia terus melakukan refresh, gitu ya. Jadi kalau untuk menanggulangi hal tersebut, Anda perlu menambahkan E prevent default sebagai untuk menghentikan perilaku default dari form, ya, dalam memanggil metode prevent default-nya. Seperti itu. Ini perlu dicoba juga nanti, ya. Kemudian contoh lain penggunaan useState adalah bagaimana Anda menambahkan nama depan dengan ini isian kosong, ya, yang jelas. Ini ada yang pertama, yang kedua. Yang kedua ini isian dari di dalam returnnya tadi. Yang pertama adalah konstanta nama depan, set nama depan, useState. Konstanta nama belakang, set nama belakang, useState. Dan konstanta nama lengkapnya adalah nama depan ditambah nama
belakang. Di mana ini ada dua function yang berjalan. Function handle name depan, E, di mana saat nama depan E target.value, dan function handle name belakang E saat set nama belakang E target.value. Jadi dia akan merender ulang nama depannya yang ini dengan function handle depannya E tadi. Dan dia merender nama belakangnya sesuai dengan nama belakangnya. Artinya ketika di sini kita menambahkan fungsi nama depan, ini fungsi nama depannya kan kosong ya, nama depan kosong, nama belakang kosong, secara defaultnya, dan value-nya adalah nama depan. Jadi nanti ketika dijalankan semuanya kosongan semua. Karena di sini use state-nya adalah diisi default kosong. Nah, untuk merubahnya, di sini inputannya ini adalah Anda merubah nama misalkan Hartono gitu ya. Kemudian di handle depan dan maka otomatis on-change artinya ketika Anda merubah nama depan atau inputan nama depan ini menjadi Hartono, otomatis secara langsung nama depan ini atau Anda terdaftar dengan nama yang nama depannya ini langsung otomatis ada nilainya. Ya. Jadi langsung otomatis ada nilainya, hanya saja nama belakang tidak ada nilainya. Karena di nama depan ini dia langsung menjalankan fungsinya on-change handle nama depan, yaitu dia yang ada di sini. Fungsinya handle nama depan. Dan kalau yang belakang diklik, maka otomatis sama dia akan menjalankan fungsinya nama belakang. Dan ketika di akhir, ini juga langsung tertuliskan nama Anda terdaftar dengan nama lengkapnya, nama depan dan nama belakang, yaitu gabungan dari nama lengkap, di mana nama lengkap ini adalah inisialisasi konstanta nama depan dan inisialisasi konstanta nama belakang, dipisahkan dengan spasi atau titik petik 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi functionnya ini adalah set defaultnya konstantanya dari use state, kemudian dirender ulang di dalam function sesuai dengan handle submitnya. Dan untuk pertemuan minggu depan mungkin juga yang akan banyak kita bahas adalah penggunaan handle ya, handle button handle. Entah itu on change, on submit atau lain halnya. Nanti mungkin kita akan bahas banyak ke sana. Nah, kemudian di sini juga ada lagi di contoh lain dengan kondisi use state 1 ya, use state pertamanya. Anda membuat suatu function on submit handle submit ya. Ketika ada nilai value name on change set name target value email ya. Kemudian juga yang terakhir adalah pesan. Berarti Anda membuat suatu form di mana isinya ini adalah name, email, dan juga pesan. Dan ketika diganti on change ya, on change atau nilai dari set pesan targetnya ini adalah diganti, maka otomatis dia akan mengirimkan submit success atau pesan berhasil dikirim ya. Namun jika dikosongi, maka otomatis isi data kosong, mohon isi semua data yang diperlukan. Jadi ini bisa menjadi suatu validasi penggunaan form di menggunakan use state. Kemudian di bagian setelah function utamanya atau di atasnya return, Anda bisa membuat set nama use state-nya 0, email use state juga kosong, pesan kosong, kemudian ada submit success, use state-nya false, dan is data kosong dengan use state false juga atau bernilai salah. Kemudian di function handle submit, ya, jadi di function handle submit ini tadi adalah ketika diklik atau di submit, maka otomatis dia menyimpan nilai console log name nama, console log email email, dan console log pesan adalah pesan. Anda bisa melihatnya ini di klik kanan inspect elemen, kemudian masuk di konsol. Anda tidak bisa melihatnya di terminal hasilnya nanti. Jangan sampai salah. Kemudian di sini juga ada statement jika nama sama dengan kosong, artinya ketika nama yang diisikan ini adalah kosong, dan atau email yang diisikan ini kosong, dan atau pesan yang diisikan ini sama dengan kosong, maka otomatis yang dijalankan adalah set is data kosong bernilai true. Ya. Jadi set is data kosong ini kan nilainya false, ini kita balik-balikkan aja. Dan set submit success bernilai false. Jadi
submit success-nya ini adalah nilainya false. Maka otomatis ketika submit success-nya ini false, maka otomatis submit success ini dia tidak akan ditampilkan kalau datanya kosong. Tapi kalau datanya ada isinya, dia akan ditampilkan. Ya. Jadi kalau salah, berarti data ada isinya, set is data kosong bernilai false. Ya. Jadi data kosongnya ini salah. Ya. Jadi data kosongnya ini salah. Berarti yang ditampilkan adalah submit sukses yang bernilai true. Ini nanti juga Anda perlu merubah juga bagaimana kalau datanya ini satu-satu atau hanya tipe email aja yang perlu diverifikasi atau tipe lainnya juga. Gitu ya. Nah, ini ada tugas untuk yang terakhir. Pada halaman website Anda, jadi Anda ini sebenarnya sudah harus membuat halaman website. Ini saya terangkan juga mengenai tugas UTS-nya. Ya. Jadi di tugas UTS-nya, ini adalah Anda wajib membuat suatu halaman website yang sudah memenuhi beberapa syarat penggunaan React.js. Antara lain adalah Anda sudah memfungsikan library Bootstrap sebagai contoh, ini untuk membuat sebuah komponen. Jadi komponennya sudah menggunakan Bootstrap. Selain komponennya menggunakan Bootstrap, Anda sudah membuat layout menggunakan komponen, dan Anda juga harus ada sebuah function yang digunakan menggunakan komponen. Ya, misalkan tadi fungsinya, misalkan dari halaman ini, ya selain menggunakan functionnya komponen dan proofs, Anda juga bisa menggunakan state. Misal dari halaman ini ada suatu button, ketika saya klik maka dia akan menampilkan semua. Ketika saya klik yang bawahnya, yang ditampilkan yang bawahnya. Ini juga perlu Anda tampilkan di bagian satu halaman website Anda. Sehingga halaman website Anda ini bersifat interaktif tanpa harus melakukan refresh. Ya. Jadi manfaatkan function-function dari penggunaan useState, proofs, dan lainnya untuk mengerjakan UTS. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.